Tukul Arwana kembali ke layar kaca setelah 3 tahun vakum karena menderita penyakit pendarahan otak. Anak Tukul Arwana, Vita, mengungkapkan bahwa Tukul sudah sangat semangat untuk kembali bekerja di industri hiburan saat penyakit masih bersarang di dalam tubuhnya. Diketahui, Tukul mengalami pecah pembuluh darah 3 tahun lalu dan harus menjalani operasi hingga dirawat di ICU selama sebulan. Maka dari itu, keluarga Tukul sepakat memutuskan untuk merahasiakan kondisi dari publik saat itu. Apa itu pendarahan otak? Pendarahan otak adalah jenis penyakit stroke yang disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah arteri di dalam otak yang menimbulkan pendarahan lokal hingga kematian sel-sel otak. Pendarahan di otak menjadi kondisi darurat medis karena dapat menyebabkan kematian sel-sel di dalam otak. Bahkan bila tidak mendapatkan penanganan yang tepat, kondisi ini beresiko menyebabkan berbagai komplikasi serius seperti pembengkakan otak, gangguan fungsi kognitif, hingga kelumpuhan. Berdasarkan lokasinya, pendarahan otak dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu intracerebral, yaitu pendarahan yang terjadi pada jaringan otak. Jenis pendarahan ini dapat menyebabkan pembengkakan otak hingga gangguan fungsi otak. Subarachnoid, yaitu jenis pendarahan yang terjadi di bawah membran atau selaput pelindung otak pendarahan. Pendarahan subarachnoid umumnya dipicu oleh aneurisma atau pembuluh darah menggelembung, cedera kepala, dan gangguan pembekuan darah. Subdural, yaitu pendarahan yang terjadi di antara lapisan selaput pelindung otak yang durameter dan arachnoid. Epidural, yaitu pendarahan yang terjadi di antara lapisan tulang tengkorak dan durameter, yaitu lapisan pelindung otak paling luar. Sejumlah kondisi medis yang dapat menyebabkan terjadinya pendarahan di otak. 1. Cedera kepala. Cedera kepala merupakan penyebab pendarahan di otak yang umum terjadi. Kondisi ini biasanya terjadi pada seseorang yang mengalami kecelakaan lalu lintas atau jatuh dari ketinggian. 2. Kelainan pembuluh darah. Arteriovenous malformations merupakan kelainan pembuluh darah berupa terbentuknya jalinan tidak normal yang menghubungkan pembuluh darah arteri dan vena. Kondisi ini jarang menimbulkan gejala namun perlu diwaspadai karena bisa menjadi penyebab pendarahan otak secara tiba-tiba. 3. Hipertensi. Penyebab pendarahan otak yang perlu diwaspadai berikutnya adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi kronis. Pasalnya, hipertensi yang terjadi dalam jangka panjang dapat melemahkan dinding pembuluh darah sehingga turut meningkatkan resiko pecahnya pembuluh darah otak. 4. Aneurisma. Aneurisma merupakan penonjolan pembuluh darah yang lemah dalam otak. Bila tidak ditangani dengan tepat, aneurisma bisa menjadi penyebab pendarahan otak hingga memicu stroke. 5. Tumor otak. Tumor otak adalah kondisi medis yang terjadi karena tumbuhnya jaringan abnormal di jaringan otak. Kondisi ini perlu diwaspadai karena dapat memberikan tekanan pada jaringan otak hingga memicu perdarahan. 6. Aterosklerosis. Aterosklerosis merupakan pengerasan pembuluh darah arteri yang terjadi karena menumpuknya plak kolesterol di pembuluh darah. Bila terjadi pada pembuluh darah di otak, aterosklerosis dapat menghambat aliran darah dan menyebabkan pembuluh darah pecah. 7. Amyloid angiopathy. Amyloid angiopathy adalah kelainan dinding pembuluh darah yang dipicu oleh penuaan dan hipertensi. Kelainan ini diketahui dapat meningkatkan risiko pendarahan pada jaringan otak. 8. Gangguan hati. Gangguan hati juga dapat meningkatkan risiko terjadinya pendarahan di otak. Hal ini dikarenakan gangguan hati dapat mempengaruhi pembekuan darah yang menyebabkan peningkatan tekanan darah. Kondisi inilah yang dapat memicu pendarahan di otak. Gejala pendarahan di otak cenderung beragam sesuai dengan tingkat keparahan dan bagian otak yang terdampak. Namun sejumlah gejala umum dari pendarahan otak adalah sakit kepala secara tiba-tiba, mual dan muntah, kesulitan berbicara, kesulitan menulis dan membaca, kesulitan menelan, gangguan penglihatan, gangguan keseimbangan dan koordinasi, penurunan kesadaran, dan kejang. Dokter juga dapat memastikan pendarahan di otak melalui beberapa pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan neurologis, cerebral angiography, CT scan, dan MRI. Selain penyebab dan gejala pendarahan otak, penting bagi Anda juga untuk tahu mengenai cara mengatasi atau pengobatan dari penyakit ini. Perawatan intensif di ICU dengan memberikan obat untuk mengurangi penggumpalan darah, mengontrol tekanan darah, serta memasang kateter. Tindakan operasi yang bertujuan untuk menghilangkan penggumpalan darah serta mengurangi pendarahan di dalam otak. Meresepkan obat-obatan untuk penanganan lebih lanjut pasca operasi seperti obat penenang, diuretik, anti-epilepsi, dan anti nyeri. Kembalinya Tukul Arwana ke layar kaca disambut dengan antusias oleh banyak pihak. Penggemarnya berharap Tukul dapat terus menghibur mereka dengan karyanya.